Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas terkait dengan rumusan masalah penelitian. Dalam subpokok bahasan di pertemuan kali ini kita akan membahas diantaranya pertama memahami masalah, kemudian kita akan bahas pentingnya perumusan masalah. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan sumber-sumber masalah, topik penelitian dan permasalahan penelitian, serta terakhir kita akan bahas terkait aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik dan permasalahan. Silahkan simak video ini dengan seksama dan kerjakan tugas yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasian masalah. Penelitian dilakukan berdasarkan masalah. Ini adalah menjadi langkah awal saat kita akan melakukan penelitian. Di dalam bahasan kali ini, kita akan secara khusus membahas perumusan masalah. Namun sebelum kita lebih jauh membahas terkait ini, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu masalah. Sebetulnya masalah ini bisa diartikan ya singkatnya ini sebagai sesuatu yang telah terjadi tidak sebagaimana mestinya. Jadi something has gone wrong. Jadi sesuatu yang terjadi tidak sebagaimana mestinya. Nah, masalah dalam arti luas merupakan situasi keseluruhan di mana seseorang melihat suatu kebutuhan penelitian untuk memecahkannya. Ya, misalnya adanya kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataan, antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Ada kesenjangan. Nah, maka di sana bisa dikatakan sebagai masalah. Akan tetapi, istilah masalah dalam konteks penelitian tidak harus berkonotasi pada sesuatu yang perlu dievaluasi atau dikaji karena menimbulkan masalah. Di sini dapat dijelaskan masalah ini dapat berupa pertama, kondisi yang ada dalam organisasi yang membutuhkan suatu pemecahan. Misalnya ada masalah kinerja karyawan turun, ada masalah demotivasi karyawan. Itu contoh satu masalah. Kemudian yang kedua, masalah berupa bidang-bidang dalam organisasi. Misalnya masalah dalam bidang keuangan, masalah dalam bidang pemasaran, atau masalah dalam bidang sumber daya manusia yang menurut keyakinan kita ini perlu diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah konseptual atau teoritis yang perlu ditegaskan secara mendasar untuk memahami fenomena tertentu. Yang selanjutnya adalah beberapa masalah penelitian yang secara mendasar perlu dijawab secara empirik. Nah, maka di sini perlu adanya kejelasan dan ketepatan dalam melakukan perumusan masalah. Perumusan masalah yang tepat dan jelas ini akan memudahkan peneliti menyusun tujuan penelitian yang tepat. Ketika kita tidak mampu merumuskan masalah dengan tepat atau tidak jelas perumusan masalah yang kita rumuskan, ini membuat tujuan penelitian ini menjadi bias. Nah, setelah itu ya, jika tujuan penelitian sudah jelas, kita akan memudahkan dan efisien dalam mengumpulkan informasi yang penting dan relevan dengan masalah. Nah, ini jadi kaitannya saat kita merumuskan masalah dengan jelas, tujuan penelitian menjadi jelas, sehingga itu akan mempermudah dan mengefisiensikan dalam pengumpulan informasi yang penting, tentunya relevan dengan masalah penelitian. Nah, terkadang permasalahan sering diidentikan dengan topik. Nah, kedua istilah ini sebetulnya berbeda namun memiliki kaitan erat. Permasalahan penelitian ini merupakan suatu hal yang dipertanyakan dan menghendaki pemecahan atau memerlukan jawaban
atau keputusan. Sementara topik penelitian adalah sesuatu yang menjadi perbincangan, dapat berupa kumpulan permasalahan atau dapat juga berupa tujuan tertentu. Suatu topik yang terdiri dari satu atau lebih permasalahan yang ingin diperbincangkan tergantung pada luas tidaknya topik yang dipilih. Nanti kita akan bahas terkait ini secara detail saat pertemuan. Sumber masalah. Nah ini ya, dari mana kita bisa mendapatkan sebuah masalah penelitian? Dalam hal ini, sumber masalah dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada sumber masalah langsung dan sumber masalah tidak langsung. Sumber masalah langsung merupakan proses penemuan masalah yang fenomenanya secara langsung ditemukan oleh peneliti. Masalah langsung ini bisa berasal dari wawancara, diskusi, riset gitu ya. Kita mendapatkan data permasalahan ini didapatkan langsung oleh peneliti. Kemudian yang kedua bersumber dari masalah tidak langsung. Ini merupakan proses penemuan masalah yang fenomenanya diperoleh peneliti dari sumber kedua. Nah, maka sumber utama dalam proses ini adalah data sekunder. Bisa berasal dari media, ya. Bisa berasal dari laporan-laporan. Bisa berasal dari data yang kita dapatkan sumbernya dari sumber yang kredibel. Nah, seperti itu. Itu adalah sumber masalah tidak langsung. Contoh misalnya kita mengamati bahwa adanya penurunan kinerja atau tidak tercapainya target kinerja yang diharuskan dengan kenyataan kinerja di lapangan. Kita bisa mengatakan bahwa adanya penurunan kinerja dari laporan, misalnya ya, laporan perusahaan. Terlihat bahwa setiap karyawan atau secara keseluruhan kinerja itu mengalami penurunan. Nah, itu contoh kita mendapatkan satu masalah dari sumber yang tidak langsung. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik dan permasalahan penelitian. Yang pertama, topik hendaknya dalam jangkauan. Nah, artinya di sini baik tidaknya suatu penelitian tidak selalu tergantung dari luas tidaknya topik dan permasalahan penelitian. Seringkali topik yang sederhana justru menghasilkan penelitian yang bermutu. Jika topik penelitian berada dalam jangkauan peneliti, maka akan mempermudah peneliti dalam mengorganisasikan dan mengendalikan jalannya penelitian. Paling tidak, perlu dipertimbangkan kemampuan peneliti, jumlah dana dan waktu, serta peralatan yang tersedia. Nah, jadi hendaknya topik yang kita pilih ini dalam jangkauan ya. Selain yang tadi saya jelaskan, bisa disampaikan juga bahwa topik yang dipilih itu topik yang perlu teman-teman kuasai, topik yang memang teman-teman sukai. Itu salah satu tips bagaimana kita bisa lancar dalam penelitian. Topik yang kita kerjakan adalah topik yang kita kuasai, topik yang kita sukai, sehingga topik itu dalam jangkauan kita ya. Maka tadi dikatakan bahwa tidaknya suatu penelitian itu tidak tergantung dari luasnya topik, luasnya satu permasalahan. Kadang topik sederhana justru menghasilkan penelitian yang bermutu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tersedianya data. Untuk membahas topik tersebut, data tentunya harus tersedia. Suatu penelitian tidak akan memenuhi sasaran jika tidak objektif atau tidak didukung oleh data empiris. Maka sebaiknya
peneliti dapat memperkirakan ketersediaan data berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kalau misalnya susah dalam mengumpulkan data, ini akan jadi masalah juga. Penelitian tidak akan selesai. Maka kita harus mempertimbangkan apakah datanya tersedia untuk membahas topik tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut? Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, topik tersebut harus menarik untuk diteliti atau interesting topic. Topik yang hangat atau isu-isu terkini, aktual, umumnya lebih disukai oleh banyak pihak. Sebaiknya dipilih topik yang mampu membangkitkan minat orang untuk membaca. Seperti itu. Untuk mendapatkan topik-topik menarik ini, mahasiswa perlu peka terhadap permasalahan-permasalahan terkait topik yang terjadi saat ini yang hangat diperbincangan. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, topik tersebut itu penting untuk diteliti atau signifikan of topic. Pemilihan topik sebaiknya dikaitkan juga dengan kebutuhan, kebermanfaatan, dan kontribusi dari hasil penelitian. Maka di sini bisa dikatakan bahwa manfaat penelitian akan berangkat dari apakah topik itu penting atau tidak. Ini adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik dan permasalahan penelitian. Silahkan bagi mahasiswa yang sekarang menyimak video ini, tuliskan nama dan pertanyaan di dalam komentar. Itu saja, kita akan bahas materi ini lebih detail dan interaktif diskusi di pertemuan langsung ataupun di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.